Dulu waktu kita masih bentuknya itu masih belum bayi, masih roh gitu ya. Kita ada mengenal istilahnya zat yang namanya malaikat. Terus begitu kita ditiupkan ruhnya ke dalam perut sang ibu, Tuhan bilang, lo nanti akan ditemenin sama seorang malaikat. Oh ya, siapa namanya? Kamu akan memanggilnya ibu. Wih. Oh. Itu teman gue yang cerita seperti itu, Ilabers. Gue langsung, oke. Itu malaikatnya lo tuh. Nanti iya kan? See, exactly. Gue juga begitu tadi ngobrol-ngobrol barengan sama Ani, terus menceritakan juga Ibu Entis gitu kan rasanya. Aduh, I'm gonna call my mom nanti sebenarnya. Hey mom, just wanna say hi. Sorry, masih belum sempat main-main. Jadi lagi pasti gitu kan, karena kita lagi sibuknya luar biasa gitu. And anyways, welcome back to Magdalene's Mind, you lovers. Kita akan share lagi beberapa pendapat kamu, opini kamu tentang pertanyaannya. Tadi apa ya pertanyaannya? Menurut you lovers, perlukah single mother untuk segera menikah lagi? Oke, kita share lagi sekarang nih di @UFM947, mention dan follow @the_Magdalene dengan tanda pagarnya 947mm. Siapa pengen kita share? Ada Sally, dia bilang menikah atau tidak perlu dipikirkan resikonya. Perasaan anak-anak juga perlu dipikirkan dan dipertimbangkan. Jika siap, kenapa tidak? Ada sepupuku yang sudah 4 tahun ini memilih menjadi single parent. Alhamdulillah anak-anaknya menerima dan tetap happy. Nah, ini pendapatnya seorang Sally. Putri, silakan Dev. Putri bilang nggak terlalu perlu selama mam bisa menjadi ibu sekaligus ayah untuk buah hati. Apalagi kalau belum nemu yang cocok. Ya, kata-katanya sebenarnya itu akan segera tadi. Ada Julie, menurutku kalau ada seseorang yang dapat menaungi dan menjadikan hidup lebih baik, why not? Asalkan kalau punya anak nih, anak setuju, gitu. Satu lagi deh, boleh satu lagi. Ini gue suka nih, ada dari Arumi. Arumi boleh? Dia bilang nggak juga, karena menurut saya banyak single mother yang sukses di luar sana tanpa terburu-buru menikah. Malah mereka bisa jadi lebih fokus ke karir mereka. Tapi ya juga, itu benar lah, itu benar. Yang kayaknya harus dihilangkan dari stigmanya itu adalah karena perceraian, dan perceraian itu diakibatkan karena perselingkuhan kalau orang lagi jadi single mom gitu kan. Padahal ya tadi yang diceritakan juga sama Ani, that's not the case gitu, bukan itu masalahnya gitu. Lo kebanyakan mendengarkannya seperti apa sih kalau kita bicara tentang single mom gitu? Kalau gue ngeliat, ini ada kasus misalnya di keluarga gue gitu ya. Gue beberapa keluarga gue dan temen sama sih sebetulnya kasusnya dengan Ani gitu. Yang ayahnya meninggal di saat masih muda banget. Kalau gue sih ngelihatnya, ya tergantung memang orangnya, tapi si ibu itu kayaknya harus punya sesuatu di luar ngurus anak-anaknya itu gitu. Karena begitu anak-anak udah besar dan bisa mandiri, itu jadinya punya, jadi ibunya agak-agak kayak empty nest syndrome gitu. Lalu mungkin jadi sedikit bitter. Nggak tahu, ini adalah beberapa kasus ya. Iya. Kita nggak bisa generalisir semuanya. Nggak bisa. Tapi yang gue lihat mungkin ya memang ada perlunya juga untuk menikah lagi gitu loh. Atau memang membuat sebuah kesibukan dan juga atau karir atau apalah. Networking lah ceritanya gitu kan, Yang gue suka dari si Arumi yang tadi itu, dia bilang karena mungkin beda kasusnya antara generasi orang tua kita sama generasi kita sekarang ya, dimana perceraian itu sudah semakin, maksudnya lebih banyak dan lebih diterima gitu, lebih acceptable, dan banyak orang perempuan yang menjanda karena perceraian, bukan karena kematian, bukan karena meninggal. Betul. Nah, mungkin juga perceraian mereka karena tidak cocok dengan suaminya, mungkin dia di merasa terhambat di perkembangannya, apakah di karir atau perkembangan hidupnya lah, sehingga ketika bercerai dia malah menemukan jati dirinya dan dia bisa akhirnya itu punya karir yang lebih bagus. Mungkin dia juga bisa menentukan cara mendidik anaknya sesuai dengan idealismenya dia juga gitu kan. Kan kebanyakan juga kalau kita lihat di, misalnya kayak kita lihat di Hollywood ya, atau di selebriti gitu, begitu lagi diangkat kisahnya, alasan perceraiannya adalah irreconcilable differences. Jadi perbedaan yang tidak bisa rekonsiliasikan. Cuman ada beberapa orang yang waktu itu pernah ngobrol gitu, terus salah satu teman baik gue juga, dia mengalami seperti itu, perbedaan pendapat atau perbedaan yang betul-betul tidak bisa direkonsiliasikan. Wajar. Terus ada temannya bilang, loh kok lo bisa di tengah-tengah jalan begitu sih, bukannya dari awal juga udah lo punya persamaan. Marah dia digituin. Karena dia bilang bahwa nggak ada orang yang pengen bercerai gitu, nggak ada. Tapi pada saat lagi perjalanan hidupnya, things happen gitu. Ada beberapa yang akhirnya bisa terjadi gitu dia bilang. Dan seberapa lama pun lo pacaran dengan orang ya, ketika menikah belum tentu lo tahu orang itu the whole person. Kadang-kadang sisi-sisi mereka yang kita nggak tahu muncul dan ternyata tidak cocok. Ya
makanya kadang-kadang bisa dimaklumi juga. Kadang-kadang ada perempuan yang pikir oke lah, gue bisa berpacaran lagi dengan orang, gue bisa menjalin hubungan, tapi nggak perlu kawin lah, tidak perlu membawa kompleksitas perhubungan legal itu gitu. Ini salah satu yang kita mau ini nih yang kita mau ngobrol. Nah ini You Lovers, kita udah ngobrol antara kita bertiga. Sekarang kita akan ngobrol salah satu narasumber kita di malam hari ini, bahwa she's being a single parent for 16 years, 16 tahun ya, 16 tahun sudah menjadi single parent. Kira-kira kisahnya seperti apa dan tegarnya seorang narasumber kita ini seperti apa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar lagi, lovers. Tapi sebelumnya kita akan dengerin satu lagu dulu ya. This is Bruno Mars. UFM 94,7.